rileks, tenang, damai. Nikmati suasananya, nikmati apapun yang sedang terjadi saat ini. Entah itu pikiran ribet kesana kesini, entah itu perasaan galau, entah fisik kita yang sedang letih, entah suasana di sekitar kita yang kurang. Nikmati saja sambil ucapkan pin energi ini di dalam hati. Rileks, tenang, damai. Rileks, tenang, damai. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Apa kabarnya Sobat RTD? Saya yakin Sobat RTD makin berjalannya waktu, makin mudah bertambah untuk rileks dan tenang. Sehingga dalam kondisi tenang, damai makin mudah mewujud di dalam dirinya. Bahagia sering datang. Dan yang terpenting adalah selalu sadar bahwa sekarang ini dirinya juga sudah sejahtera. Oke Sobat RTD, kali ini saya mau share sedikit mengenai hasil obrolan saya beberapa saat yang lalu dengan salah seorang Sobat RTD yang datang menemui saya. Kebetulan kita bisa bertemu dan sharing mengenai sebuah hal. Sobat RTD yang datang itu mungkin bisa dibilang juga seorang light worker, seorang pekerja cahaya, seorang yang berbagi cahaya ke sekitar. Dan yang kita obrolin itu adalah sebuah hal yang jadi kunci bagi interaksi yang lebih enak dan jadi kunci juga bagi seorang light worker. Apa itu? Sama seperti sebuah lagu yang dibilang sakitnya tuh di sini, bukan di sana. Oke, Sobat RTD. Seringkali yang terjadi, ini seringkali ya, yang terjadi pada diri kita, khususnya diri saya. Duh, apakah Mas Erlangga ini seorang light worker? Bukan, tapi teman saya itu yang light worker. Saya hanya atas teman curhatnya, teman ngobrolnya saja. Nah, yang sering kita sharingkan adalah yang menulari sekitar kita adalah diri kita sendiri. Apa sih yang ditularkan? Alhamdulillah kalau itu yang positif. Tapi kalau yang negatif, jadi bagi seorang light worker penting sekali punya kemampuan untuk paham bahwa yang pertama kali harus disembuhkan itu adalah dirinya sendiri. Dan jika sudah mulai melakukan penyembuhan untuk dirinya, baru kemudian bisa share ke yang lain. Tapi bila tidak, maka prinsip dari energi itu akan terjadi, yaitu kita akhirnya menulari orang lain dengan energi kita. Ya kalau energinya positif, alhamdulillah. Tapi kalau negatif, apalagi seorang light worker, itu pancaran cahaya Tuhan di dalam dirinya itu luar biasa besar. Pancaran cahaya itu berbentuk energi spiritual yang membawa apa yang dipikirkan dan dirasakan. Sehingga sekitarnya pun lebih mudah merasakan apa yang ada di dalam diri light worker itu. Jadi kalau dirinya tidak tenang, sekitarnya pun akan menjadi susah tenang. Kalau ingin menyembuhkan orang lain, yang pertama kali disembuhkan adalah dirinya sendiri. Prinsip itu sebetulnya saya pakai. Tapi karena saya bukan light worker seperti beliaunya itu, maka tidak menjadi sebuah keharusan yang luar biasa penting
bagi saya untuk menyembuhkan diri sendiri. Loh, kok gitu? Egois sekali? Maaf, itu kesadaran jiwa ego yang berbicara. Walaupun saya bukan seorang light worker, saya hanya orang biasa saja. Yang perlu saya lakukan adalah memperbaiki diri saya sendiri. Karena di malam hari saya bertindak sebagai seorang terapis, maka yang perlu saya lakukan sebelum menterapi orang adalah menterapi diri saya sendiri, sehingga diri saya ini bisa lebih tenang, lebih bisa menghadapi apa yang ada di dalam diri saya sendiri. Oke, drama itu akan tetap ada di dalam diri saya. Drama itu akan selalu ada, selalu hadir di dalam diri kita. Karena pikiran serta perasaan selalu bekerja. Dan pikiran serta perasaan selalu menerima input informasi dari luar. Kemudian pikiran menganalisa dan menyimpulkan. Perasaan kemudian muncul merespon hasil dari kerja pikiran tersebut. Dramanya akan selalu ada terus. Tinggal bisa nggak kita tetap menjadi seorang penonton saja. Menonton apa yang terjadi di dalam diri kita. Kalau terbiasa menonton, maka lama-lama akan mulai paham. Oh, ini pikiran karena itu. Oh, ini perasaan merespon pikiran yang ini. Mulai paham. Dan lama-lama kita akan mulai bisa untuk mengaturnya. Banyak para master di luar sana, master yang belajar ilmu spiritual atau master yang menguasai benar ilmu spiritual, ilmu pikiran NLP atau ilmu hipnotis, yang bisa mulai mengatur pikiran serta perasaannya. Nah, itu orang-orang yang luar biasa. Tapi saya yakin di dalam dirinya tetap akan ada drama. Hanya mereka bisa mengamati, mengatur, dan kemudian mengarahkan pikiran serta perasaannya ke arah yang sesuai dengan rencana-rencana hidup mereka. Nah, karena drama-drama inilah sering terjadi sakit fisik, masalah-masalah yang terjadi pada fisik, itu sebenarnya adalah masalah yang terjadi akibat respon dari pikiran serta perasaan, kemudian tubuh merespon, organ tubuh merespon dari situ. Kalau dramanya berlangsung dalam durasi yang panjang, maka sakitnya juga akan menjadi menaun. Sakitnya disembuhkan, tapi dramanya tetap ada, tidak berhasil diamati, sering bapernya, pikiran jadi overthinking. Ada juga lah penyakit namanya GERD, atau penyakit asam lambung. Wajar aja, karena asam lambung itu respon dari kerja pikiran serta perasaan. Nah, kalau kita atau kalau para light worker sekalian, sobat RTD yang sudah berbagi ketenangan untuk sekitarnya, itu bisa dibilang juga light worker. Berbagi energi ketenangan, berbagi cahaya ketenangan yang ada di dalam dirinya kepada sekitar. Kalau gagal menyembuhkan sakitnya tuh di sini, kalau gagal menyembuhkan sakit yang ada di dalam diri, gagal menenangkan diri, itu bisa berarti juga loh menyebarkan sakit itu ke sekitarnya. Karena sekitarnya pun akan merasakan juga. Nggak usah jauh-jauh lah. Kepada anaknya, kepada putranya, putrinya, anak yang masih kecil. Kalau sobat RTD gagal tenang, menggendong mereka, mereka pun jadi sepertinya jadi cranky, jadi rewel. Itu karena gagal tenang. Karena itu sebelum menggendong anak, biasanya disyaratkan wudhu dulu deh, gitu. Sholat dulu deh, meditasi dulu, relaksasi energi dulu, tenangkan diri dulu, kemudian gendong mereka. Saya pun dengan Akasa juga begitu. Dengan anak saya itu. Kalau saya nggak tenang, saya main dengan dia, pasti jadi ribetnya luar biasa.
dia ketularan. Apalagi kalau anaknya itu sensitif. Sensor-sensornya itu sensitif, aktif sekali. Jangan-jangan anaknya juga light worker loh. Nah, mereka itu akan merespon ketidaktenangan kita, akan merespon sakitnya kita. Jangan-jangan mereka juga jadi sakit. Sakit fisik lebih mudah disembuhkan daripada sakit hati. Sakit yang ada di sini suka nggak kelihatan. Kita lebih sering fokus dengan sakit yang ada di sana. Jadi karena itulah, kalau ingin nyembuhin dunia, if you want to heal the world, so heal yourself first. Kita fokus dengan diri kita masing-masing, sembuhkan, tenangkan diri kita, dan energinya akan menyebar ke sekeliling. Akhirnya tanpa sadar, kita bisa juga menenangkan sekitar kita. Kalau kita fokus dengan diri kita, itu dunia jadi luar biasa sekali. Tapi bukan egois loh jadi. Tenang, kemudian kendalikan egonya. Bahwa yang perlu disembuhkan itu adalah di sini, bukan di sana. Sakitnya tuh di sini, bukan di sana. Fokus dengan yang ada di sini. Maka yang di sana pelan-pelan akan mulai ikut sembuh, pelan-pelan. Atau minimal jika ingin berbagi, jika ingin menolong mereka, tenangkan diri dulu. Sehingga mereka juga jadi kena energi ketenangan. Jika ingin melayani orang lain, melakukan pelayanan kepada sesama, layani dirinya sendiri juga dengan benar. Kalau prosesnya itu benar, pelayanan terhadap sesama akan membuat diri kita akan makin terlayani. Kita bisa tenang, kemudian menenangkan orang lain, kita akan juga jadi bisa lebih tenang, lebih punya pengalaman untuk menenangkan orang lain. Itu berarti juga Sobat RTD punya pengalaman untuk menenangkan dirinya sendiri. Salah satu contoh kecil aja. Saya kemarin dikasih tahu oleh Miss-nya Akasa atau gurunya Akasa di sekolah, bahwa jika ada temannya Akasa itu yang cranky, nangis minta sesuatu, ingin sesuatu, kangen orang tuanya, kangen mamanya, kangen papanya, pengen digendong ibunya, dia bisa loh membuat mereka lebih rileks. Tenang dulu, rileks dulu, atur nafas, duduk dulu gitu. Terus misinya cerita ke saya. Oh begitu ya. Nah kalau Akasa sendiri bagaimana? Saya tanya kepada misinya. Ya kalau dia sedang, kebetulan Akasa itu sensitif sekali dengan gula dan coklat. Kalau makan kedua hal itu dia jadi sangat aktif. Susah mengendalikan diri. Nah ketika itu terjadi tanpa sadar dia makan makanan yang manis dan coklat, nggak sadar dia makan, nggak sengaja gitu. Kemudian dia sangat aktif, diingatkan sama Miss-nya. Akasa pelan dulu, tenang dulu, santai dulu. Dia tiba-tiba bisa duduk, atur nafas. Dia menenangkan diri katanya. Saya mau mengontrol diri Miss, mau duduk di sini di pojok. Karena dia sudah berusaha. Hasil dari usahanya itu kemudian dia gunakan untuk teman-temannya. Wah luar biasa sekali. Dianya luar biasa. Saya jadi harus belajar banyak kepada dia. Nah itulah sharing saya kali ini. Di kolom deskripsi video ini saya berikan beberapa artikel, link ke artikel-artikel saya yang mendukung tema ini. Sobat RTD bisa lihat di sana. Jangan lupa juga sharing ya di kolom komentar bagaimana pengalaman Sobat RTD. Bener nggak sih dibilang sakitnya tuh di sini bukan di sana? Atau kita selalu melihat yang di sana, baru melihat yang di sini? Sharing ya dengan saya ya. Kita saling berbagi, saling menguatkan, sehingga bisa lebih menenangkan diri kita masing-masing. Karena setiap orang punya pengalamannya masing-masing yang berbeda tentunya. Jadi kita saling share, saling berbagi pengalaman. Oke Sobat RTD, gitu dulu. Terima kasih sudah menonton video-video saya. Video-video yang lain juga banyak loh ya. Ditonton juga, please. Jangan lupa, please like, di like ya, dipencet tombol jempolnya.
Please like, comment, subscribe, dan share video-video saya ya. Sampai ketemu lagi. Dan maafkan kalau ada banyak salah dan kata dalam video-video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.